Balik lagi bersama R2G. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, R2G akan menceritakan sebuah film yang berjudul Black Crab, yang rilis pada tanggal 18 Maret tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang sekelompok tentara di Swedia yang ditugaskan dalam misi bunuh diri untuk membawa paket rahasia ke suatu tempat untuk mengakhiri perang. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ett virus. Berlatar di negara Swedia, film menampilkan seorang jendes yang bernama Eds bersama putri tercintanya yang bernama Panya. Saat itu tampak situasi yang kritis di mana radio menyiarkan bahwa dunia akan berakhir dalam beberapa tahun kemudian karena telah terjadi kesalahpahaman antara dua kubu yang mengakibatkan terjadinya perang yang sangat mengerikan. Saat ini mereka terjebak macet di sebuah jalan tol di mana awalnya tampak biasa-biasa saja. Namun semua berubah ketika dari kejauhan mereka mendengar suara tembakan dan beberapa orang lari ketakutan. Di sana mereka melihat tentara musuh yang ternyata telah menginvasi wilayah itu dan mereka menembak warga pribumi secara brutal. Melihat kejadian itu, banyak anak Ed bergegas untuk kabur, namun Ed menahannya dan memilih bersembunyi di dalam mobil. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui dan tentara musuh itu membawanya sehingga detik itu juga mereka terpisah. Beberapa tahun kemudian terlihat Ed sekarang menjadi anggota keamanan yang bertugas mengumpulkan tentara dan warga kota yang masih bertahan untuk kemudian ditampung di sebuah kamp penampungan. Terlihat situasi kota semakin memburuk, terlebih area perang sudah terkontaminasi debu radioaktif akibat ledakan bom nuklir yang berjatuhan. Saat Ed tiba di pengungsian, ia kemudian melihat beberapa foto pemuda yang telah hilang. Sebenarnya Ed tahu jika ini adalah rahasia di mana tentara telah mengirim para pemuda tersebut untuk perang dan dipastikan telah tewas. Saat itu juga, Ed dihampiri oleh seorang wanita yang telah kehilangan putranya lalu menanyakan keberadaan putranya kepada Ed karena Ed termasuk anggota keamanan. Awalnya Ed tidak berani memberikan informasi bahwa putra wanita tersebut telah dikirim paksa untuk dijadikan tumbal perang dan tak akan kembali lagi. Namun karena sup kepiting hitam yang diberikan oleh seorang pengungsi yang kehilangan anaknya, akhirnya Ed mengatakan jika putranya sudah tewas di medan pertempuran dan tak akan kembali dan menyuruhnya kabur menuju selatan. Kapten Nyland yang melihat Ed membocorkan rahasia tersebut, ia tiba-tiba datang memotong penjelasan Ed, kemudian Ed diperingatkan oleh Nyland untuk tidak memberitahu rahasia itu pada para pengungsi karena hal itu akan menyebabkan pemberontakan para pengungsi. Ed dan Letnan Nyland yang baru saja bertemu, di mana Ed baru saja menerima undangan perekrutan sebuah misi terakhir. Setelah Ed menunjukkan bukti undangan itu, Letnan Nyland membawa Ed untuk mengambil sebuah kotak rahasia di sebuah wilayah. Saat di tengah jalan, Ed melihat gedung-gedung yang sudah hancur akibat pengeboman dan melihat beberapa para pengungsi yang digantung di atas jembatan sebagai hukuman bagi pemberontak. Saat di perjalanan, Letnan Nyland memberhentikan mobilnya di sebuah perkampungan. Di sini, Letnan Nyland mengaku bahwa itu adalah markas rahasia. Letnan Nyland juga memperingatkan Ed untuk tidak kemana-mana dan tetap berada di dalam mobil. Sedangkan Letnan Nyland pergi mengambil sesuatu di dalam gudang. Ed yang penasaran dengan lingkungan sekitar dan berharap akan menemukan putrinya yang terpisah di awal film. Saat Ed keluar dari mobil, para warga mengepungnya untuk meminta makanan. Situasi memanas saat seorang menodongkan senjata dari arah belakang. Beruntung Ed memiliki skill yang tak dapat diremehkan dan aksi baku hantam pun dimulai. Saat Ed berhasil mengalahkan beberapa warga yang ada di situ dengan cepat, ia kabur dan meninggalkan Letnan Nyland karena para warga sekitar mengepungnya. Ed pun memutuskan untuk langsung menuju markas pusat sesuai alamat yang ada di undangannya. Setelah sampai di markas, Ed langsung menunjukkan undangan dan identitasnya sebagai tentara keamanan. Di sini Ed dibawa ke markas. Saat sampai di markas, ia disuruh duduk bersama beberapa tentara lainnya yang juga mendapatkan undangan. Mereka berkata kepada Ed bahwa akan menjalankan sebuah misi rahasia yang sebelumnya Ed tidak mengetahui tentang misi itu. Tidak lama kemudian, seorang kopral dari kesatuan F-28 yang bernama Karimi tiba memenuhi undangan yang sama. Di sini, seorang prajurit yang bernama Malik berkata kalau beruntung Karimi masih hidup karena Malik mendengar kalau markas F-28 sudah hancur. Karimi yang mendengar hal itu, ia tidak percaya. Tidak lama kemudian, mereka kedatangan seorang kapten wanita yang bernama Forsberg.
Ia menyuruh mereka untuk menemui Kolonel Rudd. Saat mereka di sebuah ruangan, di sini Kolonel Rudd menjelaskan bahwa mereka akan ditugaskan dalam sebuah misi yang disebut Operasi Black Crab. Mereka akan ditugaskan membawa 2 kapsul untuk melintasi Laut Es di wilayah musuh dengan perlengkapan sepatu es menuju pusat penelitian di kota Odo yang berjarak 200 km. Jika mereka berhasil, mereka akan dibebas tugaskan dari militer karena sudah dipastikan kalau pihak mereka akan memenangkan peperangan dengan kapsul yang mereka bawa. Mot vad ni kanske har hört så är läget väldigt allvarligt. F-28, K-22, så det är... Vi håller på att förlora kriget. Vi har nu presenterats för en sista utväg. Från fastlandet. Men isen är för tunn för att bära ett fordon. Skulle kunna bära en soldat på skridskor. Det är därför ni har hämtats hit. Välkommen till Operation Svart Krabba. Och kapslar tvärs över isen. Från Tessenöy. Hit. Sidled bakom fiendens linjer. Lyckas ni så vinner vi kriget. Ni är fria att lämna armén. Di sini, Ed berkata kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Tapi Kolonel Rudd berkata kalau itu adalah perintah. 100 nautiska mil. Och skridskor. Över saltvattenis. I mörkret bakom fiendens linjer. Ni kan utgå. Saat prajurit yang lainnya dibubarkan, Ed diminta untuk tetap duduk. Kemudian Kolonel Rudd menunjukkan foto Panya putri Ed dan mengatakan kalau ia menemukan Panya di kamp pengungsian perbatasan. Di sini Kolonel Rudd juga berkata kalau Panya sekarang berada di kota Odo. Ed yang mendengar itu, ia langsung setuju dengan harapan ia akan bertemu Panya di akhir misi nanti. Kommer du att lyda order? Ja, överste. Bra, utmärkt. Då kan du utgå. Setelah Ed keluar, ia menghampiri timnya, di mana mereka enggan melakukan misi ini. Ed meyakinkan mereka bahwa paling tidak mereka memiliki peluang tempat perlindungan baru di sana karena markas ini pasti akan menjadi target pengeboman selanjutnya. Ed menjelaskan bagaimana hukuman bagi orang yang menolak perintah. Dengan penjelasan Ed, mereka pun setuju untuk menjalankan misi. Tak lama kemudian, Forsberg datang memperkenalkan alat-alat yang mereka akan bawa nantinya. Mereka juga akan membawa beban yang seberat 20 kg dalam sepanjang jalan. Är det några fler dumma frågor? Nej, kapten. Sov, ät, pissa, skit. Saat Ed tidur, ia bermimpi bersama putri tercintanya. Kunna duscha själv också, mamma. Jag fattar det. Tak lama kemudian, Ed terbangun karena markas mereka diserang oleh pihak musuh. Ed dan yang lainnya pun bergegas mengambil peralatan untuk keluar dari markas. Saat tiba di luar, mereka bertemu dengan Kolonel Rudd dan Letnan Nylon. Karena terdesak, Kolonel Rudd memerintahkan untuk segera menjalankan misi tersebut dan menyerahkan 2 kapsul itu kepada Kapten Forsberg. Di sini kita diketahui bahwa Letnan Nylon juga ikut dalam misi tersebut. Mereka diminta untuk bergerak hanya saat malam hari dan dilarang bergerak pada siang hari. Kapten, nu har du befäl. Åk i skydd av mörkret, vi är synliga i dagsljus. Okej, kapten, är redo! Setelah menempuh perjalanan hingga pagi hari, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Tapi tiba-tiba es tempat Kapten Forsberg berpijak pecah. Ed pun langsung bergegas untuk menolong Kapten Forsberg yang jatuh dan tenggelam. Tapi sayangnya Kapten Forsberg tidak dapat bertahan. Ed hanya bisa mengambil tas yang berisi 2 kapsul yang dibawa Kapten Forsberg. Setelah itu, Ed bergegas untuk kembali ke permukaan lalu melanjutkan perjalanan dan menemukan rumah yang tidak berpenghuni. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di rumah itu untuk menghangatkan tubuh Ed yang mulai membeku. Måste göra bild. Gör den. Okej. Vad är det?
Karena Kapten Forsberg telah tewas, Letnan Nyland akan memimpin misi ini karena pangkat Nyland lebih tinggi dari yang lain. Di sini, Ed tidak setuju karena Kapten Nyland tidak tahu tentang misi yang mereka jalankan dan Ed juga berkata kalau saat insiden tewasnya Kapten Forsberg, Nyland tidak melakukan apa-apa layaknya seorang pemimpin. Karena pangkat Letnan Nyland lebih tinggi daripada yang lain, maka Letnan Nyland tetap ditunjuk sebagai pemimpin oleh tim. Saat mereka sedang istirahat, Ed mendengar sesuatu dari luar. Saat Ed keluar, ia melihat Karimi sedang menghubungi seseorang melalui radio. Saat itu juga, helikopter musuh datang menghampiri, kemudian mereka bergegas meninggalkan rumah itu sebelum helikopter itu meledakkan rumah tersebut. Saat mereka bersembunyi, Ed curiga pada Karimi kalau Karimi adalah seorang pengkhianat karena saat Karimi menghubungi seseorang lewat radio, tak lama kemudian helikopter musuh datang menghampiri mereka. Tapi Karimi berkata kalau sebenarnya dia hanya menghubungi pacarnya yang bertugas di markas F-28. Karimi hanya memastikan apakah pacarnya selamat karena Karimi mendengar rumor kalau markas F-28 yang sudah hancur. Bersamaan dengan itu, tentara musuh melakukan penyisiran. Beruntung keberadaan mereka tidak diketahui oleh pihak lawan. Karimi yang dianggap berbahaya, ia tidak diizinkan oleh Kapten Nyland membawa atau memegang senjata lagi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan saat kondisi sudah aman. Sampai pada malamnya mereka menjumpai menara yang menandakan sebuah desa yang tenggelam dan membeku. Saat itu juga mereka dikejutkan oleh suara gelembung yang berasal dari bawah es. Yang ternyata itu adalah suara ribuan bangkai manusia yang sudah membeku. Nyland memperingatkan untuk mematikan senter karena sangat berbahaya dengan keberadaan mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ternyata dengan cahaya senter tadi yang mengundang musuh. Saat itu juga mereka berpencar. Karena kondisi yang gelap, helikopter itu kesulitan dan akhirnya helikopter itu memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Saat terlihat aman, mereka kembali berkumpul dan Nyland memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melalui sebuah pulau dekat mereka. Di sini terlihat pemukiman penduduk yang saat ini sudah terlihat mati. Setelah memeriksa beberapa rumah, mereka mencurigai sebuah rumah yang terlihat masih berpenghuni dengan perabotan yang masih lengkap. Setelah mereka berhasil masuk, mereka terkejut melihat sepasang lansia yang berada di dalam rumah itu. Saat sudah kondusif, mereka dipersilakan untuk duduk, kemudian mereka dijamu oleh kedua lansia tersebut. Mereka dihidangkan makanan yang tentunya sangat membantu untuk memulihkan tenaga mereka. Saat tengah menikmati hidangan, Ed dengan tidak sengaja menjatuhkan sendok dan melihat sebuah senjata otomatis yang ada di bawah meja yang sudah dipersiapkan. Insiden itu yang membuat Karimi tewas dan kedua lansia itu. Di sini, Malik yang tertembak di bagian perutnya mencoba untuk tetap kuat dan hanya bisa istighfar. Tidak lama kemudian setelah itu, radio milik Karimi dihubungi oleh seseorang yang ternyata itu adalah pacar Karimi yang berada di markas F-28. Di sini mereka baru tahu kalau rumor tentang markas F-28 yang sudah hancur itu adalah berita palsu. Ed dan yang lainnya merasa sangat bersalah karena telah menuduh Karimi sebagai pengkhianat. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun, karena luka tembak di bagian perut Malik yang membuat kondisinya semakin lemah, Nyland memutuskan untuk istirahat di sebuah kapal. Di sini kondisi Malik terlihat semakin parah karena pendarahan. Namun misi tetap harus dilanjutkan sebelum pagi tiba karena Nyland khawatir jika sudah pagi musuh akan menemukan mereka. Kemudian Nyland memerintahkan Malik untuk tetap berada di kapal itu dan tidak melanjutkan misi karena Nyland khawatir kalau Malik akan menjadi beban. Krenvik yang merupakan teman Malik tidak setuju jika meninggalkan Malik di kapal itu demi kelangsungan misi. Krenvik yang merasa kesal, ia pun mencoba membuka isi kapsul yang mereka bawa.
Setelah ia membukanya, ternyata isi kapsul tersebut berisi cairan virus. Di sini Malik menjelaskan kalau Kolonel Rudd berkata kalau virus itu akan digunakan sebagai senjata biologis untuk mengakhiri perang. Dan tidak hanya mengakhiri perang saja, tapi mengakhiri segalanya. Setelah itu, Ed memeriksa keadaan di luar kapal. Ed melihat sebuah helikopter yang menuju kapal tempat mereka. Hal itu disebabkan karena Malik menembak dirinya sendiri setelah memutuskan untuk tidak ikut dalam misi tersebut. Suara tembakan itulah yang memancing helikopter mendatangi mereka. Di sini, Kapten Nylon dan Granvik sepakat untuk tidak melanjutkan misi tersebut, tapi Ed memilih untuk melanjutkan misi dengan seorang diri. Saat Ed melanjutkan perjalanan, ia tiba di lapisan es yang lebih tipis. Tidak lama kemudian, es itu retak dan Ed pun terjebak dalam situasi yang sangat buruk. Beruntung Kapten Nylon dan Granvik datang, tapi dengan syarat Ed harus menyerahkan kapsul itu terlebih dahulu jika ingin diselamatkan. Ed pun memberikannya, kemudian Ed diselamatkan dengan tali. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan melewati lapisan es yang sangat tipis. Tak lama kemudian, lapisan es itu kembali retak dan mereka pun langsung berbaring. Saat yang bersamaan, seseorang menembakkan pistol suar dan menembak ke arah mereka. Beruntung, Granvik berhasil menembak orang itu dengan sniper. Lalu Ed bergegas menuju ke arah tembakan tersebut. Ternyata Granvik menembak musuh yang satu-satunya masih hidup, sedangkan dua orang lainnya sudah membeku. Setelah itu, mereka memutuskan untuk istirahat di camp tersebut. Di sini, Granvik terlihat depresi dan mencurahkan isi hatinya, di mana seharusnya mereka lebih baik mati daripada meneruskan misi tersebut. Nylon pun setuju dengan Granvik karena percuma melanjutkan misi jika akhirnya semua orang berakhir punah jika virus yang mereka bawa itu disebarkan. Namun Ed tetap bersikeras untuk melanjutkan misi demi bertemu putri tercintanya, yaitu Vanya. Setelah itu, Nylon bertanya pada Ed apa alasan untuk melanjutkan misi tersebut, tapi Ed hanya diam dan tidak menjawabnya. Setelah itu, Granvik dan Ed tidur sementara Nylon berjaga. Keesokan harinya, saat Ed terbangun, ia terkejut karena Nylon sudah tidak ada dan Ed melihat kalau ternyata kapsul itu juga sudah tidak ada. Tak lama kemudian, mereka diserang oleh tentara musuh. Aksi baku tembak pun terjadi antara Granvik dan Ed melawan pihak musuh. Saat Ed akan melempar granat, ia ditembak oleh musuh yang membuat granatnya jatuh. Saat Granvik akan mengambil dan melemparnya, granat itu meledak yang membuat Granvik tewas saat itu juga. Di sini yang tersisa hanya Ed yang juga terkena tembakan di bagian perutnya. Ia pun segera mencari Nylon yang membawa kapsulnya hingga di perjalanan Ed berhasil melihat Nylon yang akan menghancurkan kapsulnya. Dengan terpaksa, Ed melumpuhkan Nylon untuk mengambil kembali kapsul tersebut. Nylon pun kembali meyakinkan Ed untuk tidak melanjutkan misinya karena jika virus itu menyebar, jutaan nyawa manusia akan terancam. Sementara para petinggi akan aman di bunker, namun Ed tetap akan melanjutkan misi itu hingga akhirnya Ed melanjutkan perjalanannya menuju kota Odo seorang diri. Saat di perjalanan, Ed ditemukan para tentara di wilayah Odo sebelum Ed jatuh pingsan.
Ketika sadar, Ed sudah berada di ruang medis dan seorang petugas medis berkata kalau Ed sudah berada di kota Odo dan sudah menyelesaikan misinya. Var är han? Det är på öde. Mendengar perkataan perawat itu, Ed pun tersenyum. Kemudian Ed menemui para petinggi tentara yang ada di kota Odo. Dan di sana juga terdapat Nayland yang rupanya juga telah diselamatkan oleh tentara penjaga saat itu. Caroline Ed Sanai till öde på skridskor. Di sini Ed diberi beberapa penghargaan karena telah menyelesaikan misi. Di tengah tepuk tangan para petinggi, Ed menanyakan keberadaan Panya, namun komandan mengaku bahwa Panya tidak pernah ada di sini. Rad sa att hon var här. Janji tersebut hanyalah sebuah motivasi agar Ed bisa sampai ke kota Odo. Mendengar itu, Ed langsung menghajar komandannya. Har aldrig varit här. Nayland pun melindungi Ed dari ancaman para petinggi dan Ed hanya bisa menangis dengan harapan yang hilang. Singkat cerita, setelah peristiwa mengecewakan itu, Ed diam-diam mengambil pisau bedah dan menemui Nayland di ruang perawatannya untuk mengajak merebut kembali virus itu lalu membuangnya karena Ed sadar bahwa mereka berpihak pada orang-orang yang jahat. Det är lite sent att vilja rädda världen nu. Vi hade vår chans på isen. Har de använt det? Inte än. Ska blanda de olika komponenterna. Gör det till ett vapen. Kan inte låta dem använda det. Du är skadad. Har ingenting. Jag har det här. 2 invalider mot en hel jävla armé. Ska du ta vägen när de släpper ut det här? Walaupun sudah terlambat, Nayland tetap setuju untuk membantunya. Setelah itu, mereka berdua pun bergegas menuju ruang lab. Ni har inte tillträde hit. Vet du vilka vi är? Och ditt namn och grav. 2-5 här. De kommer att Setelah berhasil masuk, mereka mengancam seluruh ilmuwan yang ada di dalam dan mengambil virus tersebut. Lalu Nayland mengaktifkan alarm tanda bahaya yang membuat seluruh ilmuwan berlari menuju jalur evakuasi. Vi har 5 sekunder. Nayland dan Ed pun berhasil menyusup di antara mereka menggunakan seragam ilmuwan. Setelah tiba di luar, Nayland menuju helikopter dan saat itu juga para petinggi mengepung Ed untuk mengambil kembali kapsul virus itu. Ed pun menunjukkan kapsul virus itu yang sudah ia kaitkan dengan bom di mana ia akan menghancurkannya. Komandan merayunya bahwa dengan memusnahkan umat manusia, mereka akan memulai hidup baru dengan sedikit transisi lalu semua akan berakhir. Tapi Ed tidak lagi peduli dengan ucapan komandan karena yang ia harapkan hanya Panya. Bagi Ed, dunia ini sudah berakhir tanpa adanya Panya. Lalu Ed mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri sambil meledakkan bom yang sudah ia kaitkan dengan virus tersebut. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan bayangan Ed yang kembali bersama putri tercintanya yaitu Panya. Dan film pun selesai. Cerita film yang berjudul Black Crab cukup sampai di sini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan video terbaru dari R2G. Sekian dan terima kasih. Vad hände?